Pernahkah kamu merasa ada seorang wanita yang sikapnya terasa aneh ketika berada di dekatmu? Kadang dia seperti ingin mendekat, tetapi tiba-tiba menjauh. Kadang dia memperhatikanmu diam-diam, tetapi ketika kamu menatap balik, dia langsung mengalihkan pandangannya. Bahkan, terkadang dia bisa terlihat cuek atau mudah kesal tanpa alasan yang jelas, yang membuat bingung. Dia tidak pernah benar-benar mengatakan bahwa dia menyukaimu. Lalu, apakah semua itu hanya kebetulan atau sebenarnya ada sesuatu yang sedang dia sembunyikan? Menariknya, ketertarikan seseorang seringkali tidak muncul melalui kata-kata, tetapi justru melalui gerakan kecil, perubahan sikap, tatapan, dan bahasa tubuh yang sulit dikendalikan. Dan mungkin saja selama ini kamu sudah melihat tanda-tandanya. Hanya saja kamu tidak menyadarinya. Dalam video ini kita akan membahas 11 tanda wanita tertarik padamu, tetapi berusaha menyembunyikannya. Namun hati-hati, tanda nomor 5 dan nomor 11 seringkali terlihat sangat sederhana, tetapi justru bisa menjadi petunjuk yang paling menarik. Jadi, sebelum kamu menyimpulkan bahwa dia hanya bersikap biasa, simak sampai akhir, karena mungkin ada seseorang di sekitarmu yang sebenarnya sedang memberikan sinyal tanpa pernah mengatakannya secara langsung. 1. Mengikat rambutnya saat berada di depanmu. Pernahkah kamu memperhatikan seorang wanita yang tiba-tiba merapikan atau mengikat rambutnya ketika kamu berada di dekatnya? Sekilas gerakan ini terlihat sangat biasa. Mungkin dia memang sedang merasa rambutnya berantakan, kepanasan, atau memang sudah terbiasa mengikat rambut. Tetapi dalam situasi tertentu, gerakan merapikan rambut bisa menjadi salah satu bentuk bahasa tubuh yang menarik untuk diperhatikan. Ketika seseorang berada di dekat orang yang membuatnya merasa tertarik, terkadang kesadarannya terhadap penampilan bisa meningkat. Dia menjadi lebih memperhatikan bagaimana dirinya terlihat. Tanpa benar-benar direncanakan, tangannya bisa bergerak untuk merapikan rambut, membenarkan pakaian, atau memperbaiki penampilannya. Yang menarik, hal ini sering terjadi secara spontan. Misalnya, ketika dia sedang berbicara dengan teman-temannya, dia terlihat santai dan tidak terlalu memperhatikan rambutnya. Tetapi ketika kamu datang, dia mulai merapikan rambut, mengikatnya, atau beberapa kali menyentuh rambutnya. Apakah itu berarti dia pasti menyukaimu? Belum tentu. Jangan langsung mengambil kesimpulan hanya dari satu gerakan. Bisa saja dia memang merasa kepanasan atau rambutnya mengganggu. Karena itu, yang jauh lebih penting adalah konteks dan pola perilakunya. Coba perhatikan apakah gerakan tersebut muncul berulang kali ketika dia berada di dekatmu. Apakah dia juga menjadi lebih gugup? Apakah dia sering tersenyum? Apakah dia mencuri pandang? Apakah setelah merapikan rambut, dia terlihat lebih memperhatikan keberadaanmu? Jika beberapa tanda tersebut muncul bersamaan, kemungkinan gerakan merapikan rambut itu bukan sekadar kebiasaan biasa. Ada juga kemungkinan bahwa dia sedang berusaha terlihat lebih menarik tanpa ingin terlihat sengaja berusaha menarik perhatianmu. Inilah yang membuat bahasa tubuh terkadang begitu sulit dibaca. Seseorang bisa mengatakan, "Aku biasa saja," tetapi tubuhnya justru menunjukkan bahwa dia menjadi lebih sadar terhadap kehadiranmu. Namun, jangan pula terlalu fokus pada satu gerakan kecil. Ketertarikan bukanlah teka-teki yang bisa dipastikan hanya dari rambut, tatapan, atau satu ekspresi. Yang lebih penting adalah bagaimana keseluruhan sikapnya kepadamu dari waktu ke waktu. Jadi, jika seorang wanita berkali-kali merapikan atau mengikat rambutnya ketika kamu datang, jangan buru-buru menganggap itu sebagai pengakuan cinta. Anggap saja sebagai satu potongan kecil dari sebuah pola yang lebih besar. Karena bisa jadi rambut yang dia rapikan itu bukanlah tanda utama, melainkan reaksi kecil dari seseorang yang tiba-tiba menjadi lebih sadar bahwa kamu sedang berada di dekatnya. 2. Sering marah atau kesal tanpa alasan yang jelas. Pernah merasa ada seorang wanita yang terkadang bersikap manis kepadamu, tetapi di lain waktu justru mudah kesal atau marah hanya karena hal kecil? Ini memang membingungkan. Namun, jika seseorang memiliki ketertarikan tetapi berusaha menyembunyikannya, terkadang muncul konflik kecil dalam dirinya. Di satu sisi, dia ingin mendapatkan perhatianmu. Di sisi lain, dia mungkin tidak ingin terlihat terlalu peduli. Akibatnya, emosinya bisa terlihat tidak konsisten. Misalnya ketika kamu tidak membalas pesannya, tidak menyadari perubahan penampilannya, atau justru terlalu akrab dengan wanita lain, dia bisa menjadi lebih sensitif daripada biasanya. Tetapi sekali lagi, jangan menganggap kemarahan sebagai bukti pasti bahwa dia menyukaimu. Bisa saja memang ada masalah lain yang tidak kamu ketahui.
Yang perlu diperhatikan adalah apakah perubahan emosinya secara khusus muncul ketika berhubungan denganmu. Jika dia biasa saja kepada orang lain, tetapi menjadi lebih sensitif ketika berhadapan denganmu, itu bisa menjadi sesuatu yang menarik untuk diamati. Kadang-kadang justru orang yang paling kita pedulikan adalah orang yang paling mudah memengaruhi emosi kita. 3. Sikapnya berbeda kepadamu. Coba perhatikan satu hal sederhana. Apakah dia memperlakukanmu sama seperti dia memperlakukan pria lain? Jika jawabannya tidak, mungkin ada sesuatu yang membuat hubungan kalian terasa berbeda. Seorang wanita yang tertarik kepadamu bisa menunjukkan perubahan sikap yang sangat halus. Dia mungkin lebih banyak tersenyum ketika berbicara denganmu, lebih memperhatikan cerita-ceritamu, lebih sering bercanda, atau justru menjadi jauh lebih pendiam dan gugup. Menariknya, tidak semua wanita menunjukkan ketertarikan dengan cara yang sama. Ada yang menjadi lebih ramah, ada yang menjadi lebih pemalu. Ada juga yang justru terlihat lebih cuek karena berusaha menyembunyikan perasaannya. Karena itu, jangan hanya melihat apakah dia bersikap baik kepadamu. Perhatikan perbedaannya, misalnya dia berbicara biasa kepada teman pria lainnya, tetapi ketika berbicara denganmu, intonasinya berubah. Atau dia jarang memulai percakapan dengan orang lain, tetapi sering menemukan alasan untuk berbicara denganmu. Perubahan kecil seperti inilah yang lebih menarik daripada sekadar keramahan biasa. Namun, jangan lupa bahwa setiap orang mempunyai kepribadian berbeda. Jadi, tanda ini akan jauh lebih berarti jika muncul bersama beberapa tanda lainnya. 4. Cenderung menghindari kontak mata denganmu. Ini mungkin terdengar aneh. Kalau seseorang tertarik, bukankah seharusnya dia justru sering menatap? Tidak selalu, bagi sebagian orang, kontak mata dengan orang yang disukai justru bisa membuat mereka gugup. Bayangkan kamu sedang berbicara dengannya. Dia sebelumnya melihat ke arahmu, tetapi begitu mata kalian bertemu, dia langsung melihat ke tempat lain. Beberapa detik kemudian, ketika kamu tidak melihatnya, dia kembali mencuri pandang. Pola seperti ini bisa terjadi ketika seseorang merasa malu atau tidak ingin ketahuan sedang memperhatikanmu. Tetapi sekali lagi, menghindari kontak mata tidak otomatis berarti dia tertarik. Bisa saja dia memang pemalu, tidak nyaman melakukan kontak mata, atau sedang tidak ingin berinteraksi. Karena itu, yang perlu diperhatikan bukan hanya dia menghindari tatapan, tetapi apa yang terjadi sebelum dan sesudahnya. Apakah dia tersenyum setelah mengalihkan pandangan? Apakah dia terlihat gugup? Apakah dia kembali melihatmu beberapa saat kemudian? Jika iya, mungkin ada sesuatu yang membuat keberadaanmu lebih menarik perhatiannya dibandingkan orang lain. Jadi, terkadang bukan tatapan yang berlangsung lama yang paling menarik, tetapi tatapan yang buru-buru disembunyikan ketika kamu menyadarinya. 5. Tatapannya berbeda. Ada perbedaan antara seseorang yang sekadar melihatmu dan seseorang yang benar-benar memperhatikanmu. Tatapan bisa menjadi salah satu bentuk komunikasi yang sangat kuat, terutama ketika seseorang belum berani mengungkapkan perasaannya secara langsung. Misalnya kamu sedang berada dalam sebuah ruangan. Dari kejauhan kamu melihat dia sedang memperhatikanmu. Ketika mata kalian bertemu, dia tersenyum kecil atau langsung mengalihkan pandangan. Atau ketika kamu sedang berbicara dengan orang lain, kamu menyadari bahwa dia beberapa kali melihat ke arahmu tanpa alasan yang jelas. Tentu saja tatapan saja tidak cukup untuk membuktikan ketertarikan. Namun jika tatapan tersebut muncul berulang kali dan disertai tanda lainnya seperti senyum, perhatian lebih, mencari kesempatan berada di dekatmu, atau terlihat gugup ketika kamu mendekat, maka pola tersebut menjadi lebih menarik. Yang juga penting adalah kualitas tatapannya. Apakah dia terlihat penasaran ketika melihatmu? Apakah ekspresinya menjadi lebih lembut? Apakah dia tampak memperhatikanmu, bahkan ketika tidak ada alasan untuk melakukannya? Kadang-kadang seseorang bisa menyembunyikan kata-katanya, tetapi jauh lebih sulit untuk terus-menerus mengontrol kemana perhatian mereka tertuju. Dan jika kamu berkali-kali menangkap seseorang sedang memperhatikanmu, mungkin ada alasan mengapa perhatian itu terus kembali kepadamu. 6. Memperlambat jalannya saat melewatimu. Ini adalah tanda yang sangat halus, sehingga banyak orang mungkin tidak menyadarinya. Bayangkan kamu sedang berjalan di sebuah tempat, dan seorang wanita yang kamu kenal berada beberapa meter di belakangmu. Ketika dia semakin dekat, tiba-tiba langkahnya menjadi sedikit lebih lambat. Dia tidak langsung melewatimu. Mungkin dia berjalan sejajar beberapa saat, melihat ke arahmu, tersenyum, atau menunggu apakah kamu akan mengajaknya berbicara. Mengapa seseorang melakukan hal seperti itu?
Salah satu kemungkinan adalah dia sebenarnya ingin menciptakan kesempatan untuk berinteraksi tetapi tidak ingin terlihat terlalu jelas sedang mencarinya. Memperlambat langkah bisa memberikan waktu tambahan untuk sebuah percakapan terjadi secara alami. Namun, lagi-lagi jangan langsung menyimpulkan. Bisa saja dia sedang melihat ponsel mencari seseorang atau memang sedang tidak terburu-buru. Karena itu, tanda ini menjadi lebih menarik jika terjadi berulang kali dan selalu dalam situasi ketika dia berada di dekatmu. Misalnya, setiap kali kalian berada di tempat yang sama. Dia seperti memiliki alasan untuk berada tidak jauh darimu. Dia tidak benar-benar mendekat secara terang-terangan, tetapi juga tidak benar-benar menjauh. Seolah-olah dia sedang memberikan kesempatan kecil agar kamu yang mengambil langkah pertama. 7. Sering mencari alasan untuk berada di dekatmu. Sekarang kita masuk ke salah satu tanda yang lebih mudah diamati. Perhatikan apakah dia sering menemukan alasan sederhana untuk berada di dekatmu. Misalnya dia tiba-tiba ikut dalam percakapan yang sedang kamu lakukan. Dia meminta bantuan untuk sesuatu yang sebenarnya mungkin bisa dia lakukan sendiri. Dia duduk tidak terlalu jauh darimu. Atau dia menemukan alasan kecil untuk menanyakan sesuatu yang sebenarnya tidak terlalu penting. Satu kejadian tentu tidak berarti apa-apa, tetapi jika pola tersebut terus berulang, hal itu bisa menunjukkan bahwa dia merasa nyaman dengan keberadaanmu dan mungkin menikmati interaksi denganmu. Yang menarik adalah cara seseorang mencari kedekatan biasanya tidak selalu terlihat romantis. Dia mungkin tidak pernah mengatakan, "Aku ingin berada di dekatmu." Sebaliknya, dia menunjukkan hal tersebut melalui tindakan-tindakan kecil. Misalnya ketika ada banyak tempat untuk duduk, dia memilih tempat yang memungkinkan dirinya berada di dekatmu. Ketika ada banyak orang yang bisa dimintai bantuan, dia justru bertanya kepadamu. Atau ketika percakapan hampir selesai, dia tiba-tiba menemukan topik baru agar interaksi tidak berhenti. Jika hal seperti ini terjadi secara konsisten, mungkin keberadaanmu memang memiliki tempat khusus dalam perhatiannya. Tetapi tetap ingat, jangan memaksakan kesimpulan. Kedekatan bisa muncul karena persahabatan, kenyamanan, kebutuhan praktis, atau memang ketertarikan. Yang paling penting adalah melihat keseluruhan pola, bukan mencari satu tanda untuk membuktikan sesuatu, karena pada akhirnya tanda-tanda kecil hanya memberikan petunjuk. Yang benar-benar menentukan adalah bagaimana dia memperlakukanmu secara konsisten, dan apakah dia menunjukkan ketertarikan secara sukarela serta nyaman ketika berinteraksi denganmu. 8. Mengingat hal-hal kecil tentang dirimu. Pernahkah kamu bercerita tentang sesuatu yang menurutmu sebenarnya sepele tetapi beberapa hari atau bahkan beberapa minggu kemudian dia masih mengingatnya? Misalnya kamu pernah mengatakan bahwa kamu menyukai makanan tertentu, lalu suatu hari tanpa kamu tanyakan dia tiba-tiba mengingatnya. Atau kamu pernah bercerita tentang pekerjaan, hobi, tempat yang ingin kamu kunjungi, bahkan sesuatu yang membuatmu kesal. Beberapa waktu kemudian dia kembali menyinggung cerita tersebut. Hal seperti ini memang tidak otomatis berarti dia menyukaimu, tetapi kemampuan seseorang untuk mengingat detail kecil tentang dirimu bisa menunjukkan bahwa percakapan kalian mendapatkan perhatian khusus. Ketika seseorang benar-benar memperhatikan orang lain, informasi kecil yang biasanya mudah dilupakan bisa tersimpan lebih lama dalam ingatannya. Coba bandingkan. Jika dia sering lupa dengan cerita orang lain, tetapi justru mengingat hal-hal kecil yang pernah kamu katakan, tentu ada sesuatu yang menarik untuk diperhatikan. Misalnya kamu pernah berkata, "Aku sebenarnya lebih suka kopi daripada teh." Beberapa hari kemudian dia bertanya, "Kamu mau kopi bukannya kamu lebih suka kopi?" Kalimat sederhana seperti itu menunjukkan bahwa dia tidak hanya mendengar perkataanmu, tetapi juga memperhatikannya. Dan perhatian seperti inilah yang terkadang lebih bermakna daripada kata-kata romantis. Sebab seseorang yang tertarik belum tentu berani mengatakan bahwa dia menyukaimu. Tetapi dia bisa menunjukkannya melalui perhatian kecil. Dia mengingat kebiasaanmu. Dia mengingat cerita yang pernah kamu sampaikan. Dia tahu hal-hal yang kamu sukai. Bahkan mungkin dia menyadari perubahan kecil dalam dirimu yang tidak diperhatikan orang lain. Namun, jangan langsung menganggap bahwa setiap orang yang mengingat detail tentangmu pasti memiliki perasaan romantis. Bisa saja dia memang memiliki daya ingat yang baik atau merupakan orang yang sangat perhatian kepada teman-temannya. Karena itu, lihat konteksnya. Apakah dia hanya mengingat satu atau dua hal, atau dia secara konsisten mengingat banyak hal tentang dirimu?
Jika semakin banyak detail pribadi yang dia ingat dan semakin sering dia menggunakannya dalam percakapan, bisa jadi perhatian yang dia berikan kepadamu memang lebih besar. Dan terkadang seseorang tidak perlu mengatakan, "Aku memperhatikanmu," karena caranya mengingat hal-hal kecil tentangmu sudah cukup untuk menunjukkan bahwa keberadaanmu tidak begitu saja lewat dari pikirannya. 9. Responsnya terhadap pesanmu terasa berbeda. Di zaman sekarang, ketertarikan sering kali terlihat bukan hanya dari pertemuan langsung, tetapi juga dari cara seseorang berkomunikasi melalui pesannya. Namun ada satu kesalahan yang sering dilakukan. Banyak orang menganggap cepat membalas pesan sama dengan suka, padahal tidak sesederhana itu. Seseorang bisa cepat membalas karena memang sedang memegang ponsel. Sebaliknya, seseorang yang menyukaimu juga bisa terlambat membalas karena sibuk, malu, atau tidak tahu harus menjawab apa. Jadi, jangan hanya melihat seberapa cepat dia membalas. Perhatikan seberapa besar usaha yang dia berikan dalam percakapan. Misalnya, kamu mengirim pesan yang sebenarnya bisa dijawab dengan satu kata, "Sudah makan?" Dia bisa saja menjawab, "Sudah." Dan percakapan selesai. Tetapi jika dia justru menjawab, "Sudah, tadi makan nasi goreng. Kamu sendiri sudah makan belum?" Kemudian dia memberikan pertanyaan balik dan membuka topik baru, itu menunjukkan adanya usaha untuk mempertahankan percakapan. Hal lain yang bisa diperhatikan adalah apakah dia terkadang memulai percakapan terlebih dahulu. Apakah dia mengirim sesuatu tanpa alasan yang terlalu penting? Apakah dia tiba-tiba bertanya tentang kegiatanmu? Apakah dia mengirim sesuatu yang mengingatkannya kepadamu? Atau ketika percakapan mulai selesai, dia justru mencari topik baru? Semua itu bisa menjadi tanda bahwa dia menikmati komunikasi denganmu. Bahkan penggunaan emoji, gaya bercanda, atau cara dia merespons pesanmu bisa terasa berbeda dibandingkan ketika dia berbicara dengan orang lain. Namun sekali lagi, jangan jadikan satu pesan sebagai bukti. Yang lebih penting adalah pola komunikasi dalam jangka waktu tertentu. Jika dia terus menunjukkan usaha untuk menjaga percakapan, tertarik dengan kehidupanmu, dan sering memberikan ruang agar komunikasi berlanjut, kemungkinan besar dia merasa nyaman berinteraksi denganmu. Tetapi jika dia hanya membalas karena kebutuhan tertentu dan tidak pernah berusaha mempertahankan komunikasi, jangan memaksakan makna romantis di dalamnya. Karena terkadang tanda ketertarikan bukan terletak pada pesan yang panjang, melainkan pada usaha seseorang untuk membuat percakapan yang sebenarnya bisa berakhir tetap berjalan sedikit lebih lama. 10. Bahasa tubuhnya berubah ketika berada di dekatmu. Bahasa tubuh seringkali menarik karena sebagian gerakannya terjadi secara spontan. Ketika seseorang merasa gugup, senang, atau sangat sadar terhadap kehadiran orang tertentu, tubuhnya terkadang memberikan respons sebelum pikirannya sempat mengontrolnya. Misalnya, ketika kamu datang, dia tiba-tiba menjadi lebih sering tersenyum. Dia merapikan rambut atau pakaiannya. Posisi tubuhnya perlahan mengarah kepadamu. Dia terlihat lebih aktif dalam percakapan. Atau justru menjadi sedikit gugup dan tidak tahu harus melakukan apa. Hal-hal seperti ini bisa menjadi petunjuk. Bayangkan kamu sedang berada di sebuah kelompok. Ketika kamu berbicara, dia terlihat lebih memperhatikan. Ketika kamu bercanda, dia tertawa meskipun sebenarnya leluconmu biasa saja. Ketika kamu mendekat, dia membenarkan posisi duduknya atau merapikan rambut. Ketika kamu pergi, sikapnya kembali seperti biasa. Jika pola tersebut terjadi berulang kali, tentu menarik untuk diperhatikan. Namun, bahasa tubuh tidak boleh dibaca secara terpisah. Orang yang sering menyentuh rambut belum tentu sedang menggoda. Orang yang tersenyum belum tentu menyukai. Orang yang gugup belum tentu memiliki perasaan romantis. Bisa saja dia memang memiliki kebiasaan tertentu atau merasa tidak nyaman dalam situasi sosial. Karena itu, cara terbaik adalah melihat beberapa sinyal sekaligus. Apakah bahasa tubuhnya berubah khusus ketika kamu datang? Apakah dia lebih banyak memperhatikanmu? Apakah dia mencari kesempatan untuk berbicara? Apakah dia terlihat nyaman ketika kamu mendekat? Apakah semua itu terjadi berulang kali? Jika jawabannya iya, maka kemungkinan ada sesuatu yang membuat kehadiranmu memiliki pengaruh khusus terhadap perilakunya. Dan justru disinilah bahasa tubuh menjadi menarik. Karena terkadang seseorang bisa mengontrol apa yang ingin dia katakan, tetapi jauh lebih sulit untuk mengontrol setiap reaksi kecil tubuhnya ketika berada di dekat seseorang yang membuatnya merasa berbeda. Namun tetap, anggap semua tanda ini sebagai petunjuk, bukan kepastian.
Jangan menebak perasaan seseorang hanya dari gerakan tubuh. Hormati responsnya, perhatikan perhatikan kenyamanannya, dan biarkan ketertarikan berkembang secara alami. 11. Dia terlihat ingin tahu tentang kehidupan percintaanmu. Ini adalah salah satu tanda yang cukup menarik untuk diperhatikan. Bayangkan suatu hari di tengah percakapan yang sebenarnya tidak berhubungan dengan hubungan asmara, dia tiba-tiba bertanya, "Kamu sekarang sudah punya pacar?" Atau mungkin pertanyaannya dibuat lebih halus. "Kamu dekat sama seseorang, ya? Kamu suka wanita yang seperti apa? Biasanya kamu kalau jalan sama siapa?" Sekilas pertanyaan-pertanyaan tersebut terdengar seperti percakapan biasa. Tetapi terkadang, pertanyaan seperti ini muncul karena seseorang sedang berusaha mencari tahu apakah kamu masih tersedia atau sudah memiliki seseorang. Ketika seorang wanita tertarik kepada seorang pria tetapi belum yakin dengan perasaannya sendiri, dia mungkin tidak akan langsung bertanya, "Kamu suka aku nggak?" Pertanyaan seperti itu terlalu berisiko. Sebagai gantinya, dia bisa memulai dari hal yang lebih aman. Dia mungkin ingin mengetahui status hubunganmu terlebih dahulu. Apakah kamu masih single? Apakah kamu sedang dekat dengan seseorang? Apakah ada wanita lain yang sedang mendapatkan perhatianmu? Atau mungkin dia ingin mengetahui tipe wanita yang kamu sukai untuk melihat apakah dirinya termasuk di dalamnya. Misalnya dalam sebuah percakapan dia bertanya, "Kamu sebenarnya suka cewek yang seperti apa?" Kemudian setelah kamu menjawab, dia mungkin melanjutkan dengan pertanyaan lain. Harus yang cantik? Harus yang pendiam? Kalau yang suka bercanda bagaimana? Semakin banyak pertanyaan yang dia ajukan, semakin terlihat bahwa topik tersebut cukup menarik baginya. Namun, ada hal penting yang harus dipahami. Bertanya tentang kehidupan percintaan bukan bukti pasti bahwa dia menyukaimu. Bisa saja dia hanya penasaran. Bisa juga dia memang memiliki sifat yang terbuka dan suka membicarakan kehidupan pribadi orang lain. Karena itu, perhatikan bagaimana dan kapan pertanyaan tersebut muncul. Apakah dia tiba-tiba menjadi lebih serius ketika membahas status hubunganmu? Apakah ekspresinya berubah ketika kamu menyebut nama wanita lain? Apakah dia terlihat penasaran ketika kamu mengatakan sedang dekat dengan seseorang? Atau mungkin dia justru terlihat lega ketika mengetahui bahwa kamu masih single. Reaksi-reaksi kecil tersebut bisa memberikan konteks tambahan. Misalnya kamu mengatakan, "Aku belum punya pacar." Kemudian dia tersenyum, terlihat lebih santai atau tiba-tiba menjadi lebih banyak berbicara. Itu tentu belum membuktikan apa-apa. Tetapi jika hal tersebut terjadi bersamaan dengan tanda-tanda lainnya, seperti sering mencari kesempatan berada di dekatmu, mengingat detail tentang dirimu, sering mencuri pandang, dan berusaha mempertahankan percakapan, maka pola tersebut menjadi jauh lebih menarik. Ada juga bentuk yang lebih halus. Dia mungkin tidak pernah bertanya secara langsung apakah kamu punya pacar. Sebaliknya dia bertanya, "Kemarin kamu pergi sama siapa?" Atau, "Kenapa akhir-akhir ini sering keluar?" Bahkan mungkin dia bercanda, "Jangan-jangan sudah punya pacar baru." Kalimat seperti ini bisa menjadi cara yang aman untuk mengetahui kehidupan percintaanmu tanpa harus mengakui bahwa dia sebenarnya penasaran. Tetapi jangan terlalu cepat merasa percaya diri. Ada perbedaan besar antara seseorang yang penasaran dan seseorang yang benar-benar tertarik. Satu pertanyaan tidak cukup. Yang perlu kamu lihat adalah pola. Apakah dia sering ingin tahu tentang kehidupan pribadimu? Apakah dia juga mengingat jawabanmu? Apakah dia terlihat berbeda ketika kamu menyebut wanita lain? Apakah dia sering mencari kesempatan untuk berbicara denganmu? Jika semuanya terjadi secara konsisten, mungkin ada alasan mengapa kehidupan percintaanmu menjadi sesuatu yang menarik baginya. Dan mungkin tanpa pernah mengatakannya secara langsung, sebenarnya dia sedang mencari jawaban atas satu pertanyaan sederhana. Apakah masih ada kesempatan untukku? Namun tetap ingat, jangan menggunakan tanda-tanda ini untuk memaksa kesimpulan tentang perasaannya. Ketertarikan yang sehat tetap membutuhkan komunikasi, kenyamanan, dan respons yang jelas dari kedua pihak. Karena pada akhirnya bahasa tubuh hanya memberikan petunjuk.
Yang benar-benar memastikan perasaan seseorang adalah apa yang dia pilih untuk katakan dan lakukan secara konsisten. Jadi, itulah 11 tanda yang mungkin menunjukkan seorang wanita tertarik kepadamu, tetapi berusaha menyembunyikannya. Namun ingat, jangan menilai hanya dari satu tanda. Perhatikan pola, konsistensi, dan bagaimana dia memperlakukanmu secara keseluruhan. Karena terkadang perasaan yang disembunyikan bukan terlihat dari kata-kata besar, tetapi justru dari perhatian kecil yang dilakukan berulang kali. Dan kalau kamu menemukan beberapa tanda ini pada seseorang, mungkin sekarang saatnya kamu lebih peka, bukan untuk terburu-buru menyimpulkan, tetapi untuk memahami apakah sebenarnya ada sesuatu yang sedang dia coba sembunyikan.